Bayangkan sebuah kaum yang hidup di tengah padang pasir tandus, namun justru menjadi bangsa paling berpengaruh di Jazirah Arab. Mereka kaya, mereka dihormati, mereka menjaga Ka'bah. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga menjadi kaum yang paling keras menentang kebenaran. Inilah kisah tentang kaum Quraisy, sebuah suku yang namanya tercatat abadi dalam sejarah Islam. Sebuah kisah tentang kesombongan, kekuasaan, penolakan terhadap wahyu, dan bagaimana akhirnya kebenaran Allah tetap menang. Namun sebelum kita mulai kisah ini, luangkan waktu sebentar. Jika kamu menyukai kisah-kisah Islam yang membuka hati dan menambah iman, tekan tombol like sekarang juga. Tuliskan komentar doa terbaikmu di bawah video ini, dan jangan lupa subscribe channel Lentera Sanubari. Karena setiap kisah yang kita dengarkan bisa menjadi pengingat agar kita selamat dari dosa di akhir zaman. Sekarang, mari kita kembali ke masa lebih dari 1400 tahun yang lalu, di sebuah kota suci bernama Makkah. Di kota itulah tinggal sebuah suku besar bernama Quraisy. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam melalui jalur nenek moyang yang panjang. Quraisy dikenal sebagai suku yang sangat dihormati di seluruh Jazirah Arab. Mengapa? Karena merekalah penjaga Ka'bah, rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah. Orang-orang dari berbagai penjuru Arab datang ke Makkah untuk berziarah ke Ka'bah. Dan kaum Quraisy mendapatkan kehormatan besar karena mengurus tempat suci itu. Dari sinilah kekuasaan mereka semakin kuat. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu yang sangat menyedihkan terjadi. Ka'bah yang awalnya dibangun untuk menyembah Allah yang Maha Esa, justru dipenuhi oleh berhala. Ratusan patung ditempatkan di sekitar Ka'bah. Setiap kabilah memiliki berhala mereka sendiri. Mereka menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, bahkan menyembelih hewan untuknya. Padahal Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepadamu, dan tidak pula memberi mudarat kepadamu." Quran Surat Yunus ayat 106. Namun kaum Quraisy saat itu telah tenggelam dalam tradisi penyembahan berhala. Mereka bukan hanya menyembah patung, tetapi juga hidup dalam berbagai kebiasaan jahiliyah. Perjudian, minuman keras, peperangan antar suku, hingga perlakuan kejam terhadap kaum lemah menjadi hal yang biasa. Salah satu tradisi paling tragis adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ketika seorang ayah mengetahui bahwa bayi yang lahir adalah perempuan, sebagian dari mereka merasa malu. Mereka takut dianggap lemah oleh suku lain. Allah menggambarkan keadaan mengerikan itu dalam Al-Quran. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, "Karena dosa apakah dia dibunuh?" Quran Surat At-Takwir ayat 8-9. Inilah kondisi masyarakat Quraisy pada masa itu. Kekuasaan besar, kekayaan melimpah, tetapi hati mereka jauh dari cahaya tauhid. Namun, di tengah kegelapan itu, Allah telah menyiapkan seorang manusia mulia, seorang anak yang lahir dari keluarga Quraisy sendiri. Namanya adalah Muhammad. Muhammad bin Abdullah, beliau lahir dari Bani Hashim, salah satu cabang suku Quraisy yang dihormati. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. Bahkan, kaum Quraisy memberinya gelar Al-Amin, yang artinya orang yang sangat dipercaya. Tidak ada yang menyangka bahwa kelak orang yang mereka percaya ini akan membawa wahyu dari langit. Pada usia 40 tahun, ketika Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua Hira, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Sejak saat itu, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah. Beliau mulai menyampaikan pesan yang sangat sederhana, namun mengguncang seluruh masyarakat Quraisy. Pesan itu adalah, sembahlah Allah saja, tinggalkan berhala. Awalnya dakwah ini dilakukan secara diam-diam. Nabi mengajak keluarga dan sahabat terdekat. Orang pertama yang beriman adalah Khadijah, istrinya.
lalu Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan beberapa sahabat lainnya. Namun setelah 3 tahun, Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan disinilah konflik besar dimulai. Kaum Quraisy marah. Mengapa? Karena ajaran tauhid Nabi Muhammad dianggap mengancam kekuasaan mereka. Jika orang-orang berhenti menyembah berhala, maka para peziarah mungkin tidak lagi datang membawa persembahan untuk patung-patung mereka. Ekonomi mereka bisa runtuh, kedudukan mereka sebagai pemimpin agama Arab bisa hilang. Karena itulah para pemimpin Quraisy mulai memusuhi Nabi Muhammad. Mereka mengejek beliau, menyebutnya penyihir, penyair, bahkan orang gila. Allah mengabadikan sikap mereka dalam Al-Quran. Dan mereka berkata, "Wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila." QS Al-Hijr ayat 6. Namun hinaan tidak membuat Nabi berhenti. Beliau terus menyampaikan kebenaran dengan sabar. Ketika ejekan tidak berhasil menghentikan dakwah Nabi, kaum Quraisy mulai melakukan penyiksaan terhadap para pengikutnya. Bilal bin Rabah diseret di padang pasir yang panas. Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa tanpa belas kasihan. Ibunda Ammar, Sumayyah, bahkan menjadi syahidah pertama dalam Islam. Namun meski disiksa, para sahabat tetap mempertahankan iman mereka. Mengapa? Karena mereka telah merasakan manisnya tauhid. Melihat hal ini, kaum Quraisy semakin marah. Mereka lalu mencoba cara lain. Mereka menawarkan kekayaan kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata, "Jika engkau ingin menjadi orang terkaya di Makkah, kami akan memberimu harta. Jika engkau ingin menjadi raja, kami akan menjadikanmu pemimpin kami." Namun Nabi Muhammad menolak semuanya. Beliau berkata dengan tegas bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan wahyu dari Allah. Akhirnya kaum Quraisy mengambil keputusan yang sangat kejam. Mereka memboikot seluruh keluarga Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Selama bertahun-tahun mereka dikucilkan, tidak boleh berdagang, tidak boleh membeli makanan. Mereka terpaksa hidup di lembah sempit dengan makanan yang sangat sedikit. Anak-anak menangis karena kelaparan. Namun Nabi Muhammad dan para pengikutnya tetap bersabar. Karena mereka yakin pada janji Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Dan benar, setelah bertahun-tahun penderitaan, boikot itu akhirnya berakhir. Namun permusuhan kaum Quraisy tidak berhenti. Mereka bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Setiap kabilah mengirim pemuda terbaik mereka agar bersama-sama menyerang Nabi. Namun Allah melindungi Rasul-Nya. Nabi Muhammad berhasil keluar dari Makkah pada malam hari. Beliau berhijrah menuju Madinah. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad membangun masyarakat baru yang berdasarkan iman dan keadilan. Sementara itu, kaum Quraisy masih terus memerangi kaum muslimin. Beberapa peperangan besar pun terjadi. Perang Badar, di mana pasukan kecil kaum muslimin mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Perang Uhud yang menjadi pelajaran berat bagi umat Islam. Dan Perang Khandak, ketika Makkah dan sekutunya mencoba menghancurkan Madinah. Namun setiap kali konflik terjadi, Allah menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dipadamkan. Hingga akhirnya, pada tahun ke-8 Hijriah, sebuah peristiwa besar terjadi. Nabi Muhammad kembali ke Makkah dengan pasukan yang sangat besar. Inilah yang dikenal sebagai Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Kaum Quraisy yang dulu menyiksa Nabi kini gemetar ketakutan. Mereka mengira Nabi akan membalas semua kejahatan mereka. Namun yang terjadi justru sesuatu yang luar biasa. Nabi Muhammad memaafkan mereka. Beliau berkata, "Pergilah kalian, kalian semua bebas." Banyak orang Quraisy yang menangis saat mendengar kata-kata itu. Hati mereka akhirnya luluh. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, dan Nabi membaca ayat Al-Quran. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81.
Sejak saat itu, Makkah kembali menjadi kota tauhid. Kaum Quraisy yang dulu memusuhi Islam, justru banyak yang kemudian menjadi pembela agama Allah. Kisah kaum Quraisy mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan tidak menjamin seseorang berada di jalan yang benar. Jika hati manusia tertutup oleh kesombongan, maka kebenaran yang paling jelas pun bisa ditolak. Namun kisah ini juga menunjukkan betapa besar rahmat Allah. Bahkan orang yang dulu memusuhi Islam pun masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar tidak mengulangi kesombongan kaum Quraisy. Dan sebelum kita menutup kisah ini, jika kamu merasa cerita ini membuka hatimu dan menambah imanmu, jangan lupa tekan tombol like. Tuliskan komentar doa terbaikmu untuk umat Islam di seluruh dunia, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Karena di channel ini kita akan terus menyalakan cahaya kisah-kisah Islam, agar hati kita tetap hidup di tengah gelapnya akhir zaman.